Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pekan ini, kita melanjutkan dari materi pekan kemarin. Kalau pekan kemarin, kalian belajar tentang pengertian pH, kemudian pH asam berapa, pH basa berapa, gitu ya. Kemudian contoh-contoh zat asam dan contoh-contoh zat basa. Nah, kalau pekan ini kalian akan belajar bagaimana cara menghitung pH asam dan pH basa, terutama untuk sifat yang memiliki sifat yang kuat, asam kuat dan basa kuat. Yang pekan kemarin kalian sudah mengelompokkan beberapa jenis zat yang tergolong asam kuat dan basa kuat. Kita mulai saja ya. Pertama-tama ini Bu Guru berikan 3 contoh soal bagaimana menghitung asam kuat dan basa kuat. Contoh yang pertama, nah kalian simak kalau ada hitungan itu kalian selalu simak yang diketahui apa, senyawanya apa gitu. Ini contoh 1, hitung pH dari 0,1 m HCl. 0,1 m itu apa? M itu artinya molaritas, dia adalah satuan konsentrasi. Jadi kalian diminta menghitung pH dari suatu zat yang bernama HCl dengan konsentrasinya 0,1 m. Berapa pH-nya? Nah, menghitung pH ini memang biasanya yang diketahui hanya ada 2 variabel ya. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah jenis zatnya. Bagaimana cara menghitung pH? Ini ada beberapa tahapnya, ada beberapa tahap. Nanti kita belajar satu persatu. Yang pertama adalah tentukan dahulu zat tersebut asam atau basa. Jadi kalau kalian tidak bisa menentukan zat itu asam atau basa, maka tidak akan bisa menghitung pH-nya. Kalau kalian bisa menentukan zat itu tergolong asam atau basa, maka itu sudah langkah awal kalian bisa menghitung pH-nya. Bagaimana cara menentukan suatu zat itu asam atau basa? Kalian bisa melihat kembali video pekan kemarin. Jika ada H-nya, maka itu asam. Jika ada OH-nya, maka itu basa. Nah, kalian bisa melihat zat yang ditanyakan di soal. Ini 0,1 m HCl. HCl ini berarti senyawa asam atau senyawa basa. Coba kalian pikirkan, HCl itu kira-kira asam atau basa? Dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan di pekan kemarin. HCl karena ada H-nya, maka dia tergolong asam. Ya, HCl asam. Kalau asam itu berarti nanti menghasilkan apa? Kalau menurut Arrhenius, asam itu menghasilkan ion H+, ya. Jadi nanti itu yang kita pegang. Kalau basa menghasilkan ion OH-. Nah, maka ini contoh zatnya adalah asam, maka langkah yang kedua nanti kamu lihat jumlah H-nya. Lihat jumlah H-nya. Coba kalian lihat HCl nih H-nya. Ini jumlah H-nya berapa ya? HCl ini jumlah H-nya berapa? 1 ya. H-nya jumlahnya 1. Nah, kalau sudah begini nanti kalian bisa maju ke langkah ketiga. Hitung konsentrasi H+-nya dahulu. Jadi sebelum menghitung pH, kalian harus menghitung konsentrasi H+-nya. Ini jika asam. Bagaimana nanti jika contohnya basa? Ini Bu Guru berikan contoh ketiga, yaitu kalian hitung pH dari basa kuat. Maka yang kalian hitung itu bukan H-nya, tapi OH-nya. Nah, karena contoh 1 ini, kalian menghitung H+-nya, menghitung dari larutan asam, HCl asam, maka kalian menghitung H-nya dulu ya. Bagaimana cara menghitung H-nya? Rumusnya konsentrasi H+ sama dengan jumlah H dikali molaritas. Ini di soal sudah ada semua, jadi kalian sebenarnya tinggal memasukkan yang sudah diketahui. Jumlah H-nya berapa? HCl, berarti jumlah H-nya 1. Dikali molaritas di soal itu ada berapa diketahui? 0,1. Jadi 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1. Agar kalian lebih mudah untuk menghitung pH-nya, maka setiap ada perhitungan pH, kalian jadikan 10 pangkat berapa. Jadi nanti kalau sudah seperti itu, nanti mudah untuk menghitung pH-nya. Jadi 0,1 itu kamu jadikan 10 pangkat berapa? Ini sama saja 1
kali 10 pangkat min 1 ya. Ini harusnya sudah selesai di SD atau SMP ya, perhitungan dasar seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya baru kalian bisa menghitung pH-nya dari konsentrasi H+ yang sudah kalian hitung. Jika konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 1, berarti pH-nya langsung ketemu bisa 1. Ini dari mana, Bu? Kalau kalian mau melihat buku atau materi, membaca materi, untuk perhitungan pH, itu kalian akan melibatkan perhitungan matematika logaritma, min logaritma. Jadi kalau menurut Bu Guru terlalu rumit untuk bisa dijelaskan, terlalu panjang. Sehingga Bu Guru langsung kepada intinya atau dimudahkan. Jika konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 1, maka pH-nya langsung ketemu 1. Nah, ini Bu Guru berikan contoh perhitungan cepat bagaimana mengubah H+ menjadi pH. Bu Guru berikan 4 contoh ya. Kalau misalkan 10 pangkat min 2, maka pH-nya langsung kamu bisa menjawab 10 pangkat min 2. Jadi, rumus pH itu min logaritma dari konsentrasi H+. Sebenarnya begitu kalau mau diperpanjang. Tapi ini Bu Guru ambil pendeknya saja biar cepat ya. Kalau konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 2, maka pH-nya nanti langsung ketemu 2. Kalau konsentrasinya 10 pangkat min 4, maka nanti pH-nya 4. Kalau konsentrasinya 10 pangkat min 6, berarti pH-nya berapa? Coba kalian pikirkan. pH-nya 6. Ya. Kalau 10 pangkat min 8, maka pH-nya yaitu 8. Nah, seperti contoh 1 tadi, jika sudah selesai hitungan H+-nya, ketemu 10 pangkat min 1, maka pH-nya itu bisa kalian tentukan. Jika 10 pangkat min 1 berarti pH-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini seperti yang tadi sudah kita kerjakan di contoh 1. Nah, kalau kalian belum jelas menghitung contoh 1, maka bisa kalian ulangi lagi video ini sehingga kalian jelas. Kalau sudah jelas, maka kita bisa melangkah ke contoh yang kedua. Apa bedanya contoh 1 dan contoh 2? Coba kalian, ini sebelum itu ada hitungan H+ dengan pH. Bagaimana mengubah hitungan H+ dengan menjadi pH dengan cepat? Kalau yang tadi itu contohnya 10 pangkat, 10 pangkat, 10 pangkat, 10 pangkat. Nah, ini contoh selanjutnya itu yang tidak hanya 10 pangkat, tapi yang 3 kali 10 pangkat. Gitu. 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi pH-nya berapa? Kalau 10 pangkat min 2, tadi pH-nya 2. Kalau 3 kali 10 pangkat min 2, 2-nya larikan ke depan. 2 larikan ke depan sehingga pH-nya 2 min log 3. Ya. Kalau kalian ingin panjang, maka rumus dari pH min logaritma dari konsentrasi H+-nya. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, kalau konsentrasi H+-nya 6 kali 10 pangkat min 4. Min 4-nya dilarikan ke depan. Jadi 4, pH-nya 4 min log 6. Sudah paham? Ini yang pangkat ini dilarikan ke depan ya. Jadinya dia nanti 4 min log 6. Kemudian contoh berikutnya, misalkan konsentrasi H+-nya 1 dikali 10 pangkat min 6, maka pH-nya 6-nya dilarikan ke depan. Jadi 6 min log 1 ya. Kalau pH-nya 2 kali 10 pangkat min 8, maka 8-nya kamu larikan ke depan. Jadi 8 min log 2. Nah, begitu saja ya. Itu beberapa contoh perhitungan H+ menjadi pH dengan cepat. Sehingga kalau kalian sudah dapat H+-nya, maka dengan cepat pula mendapatkan pH-nya. Contoh kedua, hitung pH dari 0,3 M H2SO4. Apa bedanya contoh 1 dan contoh 2? Kalau contoh 1 tadi 0,1 M HCl. Ya, berbeda dari sisi molaritasnya yang diketahui di soal, berbeda pula zatnya. Maka nanti kalian harus teliti zatnya itu tergolong apa, asam atau basa gitu ya, sehingga nanti bisa menyelesaikan. Langkah pertama, tentukan dulu zatnya asam atau basa. Coba kalian lihat H2SO4 ini tergolong asam atau basa. Karena memiliki H, maka zat ini tergolong asam ya.
Atau lebih detailnya lagi, ini contoh asam kuat. Karena materi pekan ini kita akan menghitung pH asam dan basa kuat ya. Tentukan dulu zatnya asam atau basa. H2SO4 zatnya diketahui di soal. Kemudian kalian pikirkan ini zatnya asam atau basa. Ya, tadi sudah ya kita tentukan bersama kalau H2SO4 itu contoh dari zat asam. Nah, kalau asam berarti dia memiliki apa? H atau OH? Asam itu memiliki ion H+ ya. Maka langkah yang kedua, lihat jumlah H-nya. Karena asam itu dia memiliki ion H. Bedanya nanti dengan contoh basa. Kalau basa itu dia memiliki OH, maka nanti ketika kalian menghitung pH-nya itu dengan melihat jumlah OH ya. Kembali kepada contoh 2. Soalnya hitung pH dari 0,3 m H2SO4. Lihat jumlah H-nya. H2SO4. Berarti ini jumlah H-nya berapa? Coba kalian lihat. Ini Bu Guru sudah berikan warna merah ya. H2SO4. Jadi kalian bisa melihat jika jumlah H dari H2SO4 yaitu 2. Nah, jumlah H ini nanti mempengaruhi perhitungan, sehingga kalian harus teliti melihat soal. Berapakah jumlah H atau jumlah OH dari larutan yang ditanyakan di soal ya. Kemudian langkah yang ketiga, hitung H+-nya dulu. Hitung konsentrasi H+-nya dulu. Tadi konsentrasi H+ sama dengan jumlah H dikali M. Ya. Konsentrasi H+ jumlah H dikali M. Ini rumusnya. Kemudian kamu masukkan jumlahnya berapa? Oh, ini tadi 2 jumlahnya. Dikali 0,3 sama dengan 0,6. Atau 6 kali 10 pangkat min 1. Harus dijadikan 10 pangkat agar kalian mudah menghitung pH-nya. 6 kali 10 pangkat min 1, maka kalian sudah langsung bisa menemukan pH-nya dari beberapa contoh yang Bu Guru berikan slide sebelum ini ya. 6 kali 10 pangkat min 1, maka pH-nya bagaimana? Nah, ini baru bisa menghitung pH-nya. 6 kali 10 pangkat min 1, maka pH-nya, satunya kamu lempar ke depan, ditaruh ke depan. Menjadi pH menjadi 1 min log 6. Jadi, jawaban dari soal contoh 2 ya, hitung pH dari 0,3 m H2SO4 adalah 1 min log 6. Itu contoh 2. Kemudian contoh 3. Contoh 3. Hitung pH dari 0,3 m NaOH. M molaritas ya, dia satuan konsentrasi. Apa bedanya contoh 2 dan contoh 3? Coba kita lihat contoh yang 2 tadi soalnya apa? 0,3 m H2SO4. Kalau yang contoh 3, 0,3 m NaOH. Jadi bedanya ada di jenis zatnya. Sama saja langkahnya. Coba kalian perhatikan zatnya ya. NaOH, natrium hidroksida. Langkah yang pertama menghitung pH. Yang pertama tentukan dulu zatnya asam atau basa. Nah, kalau NaOH itu asam atau basa, maka kalian butuh materi pekan kemarin. Kalau materi pekan kemarinnya sudah mengerti, maka yang pekan berikutnya yang hari ini kalian sudah mudah untuk menghitung pH. Relatif lebih mudah dibandingkan dengan yang pekan kemarin kalau tidak mengerti ataupun sama sekali tidak melihat videonya, tambah sulit lagi begitu. Karena materi itu kan terus bersambung ya. Dan ini pertemuan terakhir ya untuk bab ini. Sehingga Bu Guru minggu depan kemungkinan akan mengambil nilai untuk ulangan ya. Kembali kepada contoh 3. Hitung pH dari 0,3 m NaOH. Tentukan dulu zatnya asam atau basa. Nah, kalian lihat zatnya itu NaOH, berarti ini asam atau basa. Karena dia memiliki ion OH, maka NaOH adalah basa ya. Kemudian langkah kedua, basa, karena ini basa, jadi yang kalian lihat sudah bukan hanya. Kalau kalian melihat hanya tidak akan ditemukan hanya. Karena OH basa tidak memiliki OH ya. Jadi dia memilikinya, basa tidak memiliki H, dia memiliki OH. Maka kalau kalian mau menghitung pH, maka lihatnya kalau basa itu lihatnya jumlah OH-nya. Coba kalian perhatikan jumlah OH dari zat NaOH. NaOH berarti jumlahnya OH-nya itu 1 ya. Kalau di sini nanti ada tanda kurungnya, kemudian di sini ada 2 begitu. Maka OH-nya nanti jumlahnya 2 dan menghitung rumusnya nanti berbeda
berbeda lagi jika jumlah OH-nya berbeda ya. Kemudian langkah ketiga, setelah kita lihat OH-nya, maka hitung konsentrasi OH-nya dulu. Konsentrasi OH-, kalau tadi konsentrasi H+ sama dengan jumlah H dikali M. Kalau konsentrasi OH-, maka jumlah OH dikali M. Jumlah OH-nya berapa? Tadi sudah kita tentukan, yaitu 1 dikali molaritasnya ada di soal 0,3 M. 1 dikali 0,3 sama dengan 0,3. Nah, 0,3 ini kalian jadikan bentuk kali 10 pangkat. Sehingga nanti bisa mudah dikerjakan menjadi bentuk pH ya. 0,3 sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 1. Ini dari mana? Ini di belakang koma ada satu angka, sehingga di sini pangkatnya jadi min 1. 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Apakah langsung didapatkan pH? Ternyata tidak, karena ini basah. Kalau di sini konsentrasinya H+, maka kalian bisa langsung mendapatkan pH-nya. Karena di sini konsentrasinya OH-, maka yang kalian dapatkan terlebih dahulu adalah POH. Kalau mau dituliskan rumusnya, min logaritma dari konsentrasi OH-. Ya, guru tidak nuliskan rumusnya karena terlalu panjang. Ini cara cepatnya. POH. Jadi kalian memang hitung POH-nya. Bagaimana? Ya tadi yang cara cepat tadi, 3 kali 10 pangkat min 1. Sehingga POH-nya langsung ketemu, oh ini 1 min log 6 ya, log 6. Salah ya, ini Bu Guru tulisnya harusnya log 3 ya. 1 min 10, 1 min log 3. Ya, harusnya 3. Karena ini 3 kali 10 min 1, sehingga 1 min log 3. Nah, kemudian baru kalian bisa menghitung pH-nya. pH itu dari 14 dikurangi POH. Ya, atau 14 dikurangi 1 min log. Ini tadi jadi 3 ya, log 3. Jadi log 3 ya. Log 3. 14 dikurangi 1 min log 3. 14 dikurangi 1 berapa? 13. Ini tanda min sama min. Berarti jadi positif. Jadi 13 ditambah log 3. Nah, kalau untuk menghitung pH dari asam, tadi kalian melihat ada 4 langkah pengerjaan. Karena ketika di sini mendapatkan H+, maka di sini sudah bisa langsung menghitung pH-nya. Berbeda dengan basa, dia basa lebih panjang langkahnya, karena yang kita hitung itu mulai dari OH dulu. Jadi mendapatkan OH dulu, mendapatkan POH dulu, baru kita bisa menghitung pH-nya. Begitu ya. Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan kuis ke-9 kalau tidak salah ya, untuk menghitung pH, asam, dan basa kuat. Kalau kalian belum jelas, bisa diulangi lagi video ini ya, sampai kemudian bisa jelas dan mengerti. Untuk minggu depan, Bu Guru rencanakan mengambil nilai ulangan. Silakan dipersiapkan materi dari asam basa dari awal. Gitu ya. Terima kasih perhatiannya untuk pembelajaran pekan ini. Mudah-mudahan kalian bisa terus semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.